Indonesia, negara yang kaya akan keindahan ribuan pulau, suku, kebudayaan, adat, flora, dan fauna. Tak hanya terkenal dengan pesona lautan yang luas, namun Indonesia memiliki tanah yang subur untuk lahan pertanian. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Di kota Purworejo inilah, atau tepatnya di desa Brondongrejo, kecamatan Purwodadi, lahan persawahan dimanfaatkan oleh warga lokalnya menjadi salah satu destinasi wisata daerah. Mereka mendirikan sebuah pasar tradisional di tepi sawah yang disebut Pasar Inis. Inis diambil dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti sejuk atau keadaan di mana terdapat angin sepoi-sepoi. Kesegaran di pagi hari, nuansa pedesaan, dan berbagai kuliner tradisional membuat para pelancong tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Setiap pengunjung yang datang harus menukar uangnya dengan ditpring, atau uang yang berasal dari bambu dan dibentuk sedemikian rupa untuk bertransaksi di Pasar Inis yang buka hanya di hari Minggu mulai pukul 5 pagi sampai 11 siang. Banyak pedagang yang menjajakan makanannya dengan busana kebaya dan capingnya di dalam saung-saung yang tertata rapi. Beraneka macam makanan dijual di pasar ini. Salah satunya ada sego telang, yaitu nasi yang diwarnai dengan bunga telang sehingga warnanya menjadi biru. Harga makanan di pasar ini sangat terjangkau, dan saat akan bertransaksi, pengunjung bisa memberikan ditpring yang sudah ditukarkan sebelumnya. Di lapak mimi, para pengunjung bisa membeli aneka minuman yang ada. Warna dari minuman di sini sangat menarik, karena berbahan dari dasar bunga telang. Saat menyantap makanan, pengunjung akan dihibur dengan nyanyian dari MC, juga tarian K-pop setiap paginya. Para pedagang akan tutup sementara untuk melakukan senam pagi. Pengunjung juga bisa ikut senam bersama para pedagang. Di Pasar Inis, suasana kekeluargaan sangat terasa. Tidak terlalu banyak spot selfie, karena tujuan dibangunnya Pasar Inis ialah tempat untuk bercengkrama dengan keluarga dan teman. Menikmati minggu pagi dengan sejuknya hawa di pinggir sawah. Di Pasar Inis, terdapat satu area anak-anak untuk bermain. Arena ini disebut Dolanan Deso. Pasar Inis menurut aku tempatnya nyaman, kemudian harga-harganya juga cocok banget buat mahasiswa, cocok untuk berlibur pekan ya di pagi hari. Rekomen deh dari makanan jajanan pasar dan harganya oke. Jadi 4 tahun saya pendekatan dan penelitian itu menemukan fakta bahwa kekuatan atau potensi orang desa Brondongrejo itu adalah di bidang kulinernya. Lalu saya mulai uji coba tanggal 25 Maret 2018 itu membuat festival Inis. Jadi festival kuliner berbasis ketela, berbahan dasar ketela dengan tata kelola olahan makanannya ala western. Jadi ada menu pembuka, inti, penutup. Gitu. Dan itu di sawah. Jarak panggung ke jalan itu 30 meter di tengah sawah. Iya, hanya tes case saja. Dan nampaknya itu hasilnya luar biasa. Lalu 8 April alias 2 minggu setelahnya kita mulai membuka pasar seadanya di pinggir jalan raya tanpa modal, orang berdaster dan sebagainya. Lalu ya sekarang jadinya beginilah, berarti hampir 4 tahun, ada 8 April besok hampir 4 tahun. Jadi
Kalau ditanya kesimpulannya bagaimana permulaan pasar ini bisa berdiri, hasil penelitian dan pendekatan saya 2014 jadi warga sini kan pendatang, 2014 ke sini karena dulu saya kerjaannya sebelum di sini ya memang pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Makanya ya di sini saya jalankan juga supaya teman-teman itu saya bisa berbagi ilmu. Jadi enggak tiba-tiba bikin aja, enggak. Saya ini kekuatannya di kuliner ya, saya bikin pasar kuliner gitu. Sebenarnya enggak sah kalau saya yang bilang keunikan ya, karena harusnya mata unik itu adalah dari pengunjung. Mungkin apa yang saya tawarkan dari pasar ini sehingga orang bisa bilang unik, mungkin begitu ya bahasanya. Pasar ini sih sekampung itu ngobrol seru-seruan gitu. Padahal mereka itu sedang rapat. Selesai berdagang mereka itu langsung berkumpul untuk membahas tentang hari ini. Ada masalah apa, omsetnya berapa apa gitu ya. Tidak ada kelebihan satupun di sini. Kalau Anda nggak mampu menikmati karena hasil produk seni dan kuliner itu sangat subjektif gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ditanya apa bedanya pasar ini dengan yang lain, bedanya justru kesederhanaan itu. Gitu. Orangnya beda, tempatnya beda, makanannya beda, semuanya beda. Itu sih. Saya yakin ini tidak punya dampak apapun untuk sekian besar masyarakat, enggak sih. Hanya secara mata langsung mungkin dampak ekonomi ya, dari beberapa pedagang meningkat ekonominya iya. Cuma saya membuat pasar ini situ tidak fokus di peningkatan ekonominya sih. Makanya tagline-nya pasar ini situ memaknai kembali sawah sebagai pertiwi. Bagaimana orang lokal ini pede kalau dia ditanya pekerjaanmu apa, petani. Bukan sebuah malu besar atau aib. Bapakmu kerjanya apa, untuk petani. Dengan senyum, bukan namung petani. Oh tidak. Itu. Tanpa petani kita nggak bisa hidup. Tanpa petani kita nggak bisa makan. Dan pasar ini penyadaran yang tinggi tentang nilai bagaimana menghargai tentang hidup, kehidupan, kebersamaan, kekeluargaan, alam gitu. Itu sih absurd ya. Cuma apa yang menjadikan ya nyatanya mereka bertahan sampai sekarang. Itu ya karena nilai-nilai itu yang ditanamkan, bukan how to make money, big money gitu. Bagaimana membuat uang yang besar, enggak. Orang desa tuh yang rumahnya masih bawahnya tanah itu ya bahagia-bahagia saja. Mereka ditanya sedih apa enggak. Banyak yang rumahnya sudah ubin tapi dia mengaku kere demi dapat bantuan kan banyak. Kebahagiaan enggak senilai itu sih. Jadi apakah berjualan di sini diharapkan hasilnya? Iya, nyatanya muda-mudi yang jual minuman itu lulus SMA enggak mau merantau. Kerja di sini sudah cukup. Yang memang passionnya di pariwisata sih ya silahkan belajar di sini atau dari manapun bisa ya. Cuma jangan pernah pengen membuat pasar ini atau pengen meniru Purnomo, itu enggak sih. Jadilah dirimu sendiri gitu. Sesuai keinginanmu yang sudah disepakati oleh orang tuamu. Hidupmu itu enggak bisa 100% hidupmu. Wong dulu aja lahir nunut perut lewat ibu kok enggak bisa langsung puing ada gitu. Jadi muda-mudi itu semakin cerdas untuk menangkap peluang sih, visioner ya. Apa yang Anda obrolkan sekarang adalah rencana 3 tahun ke depan minimal. Gitu. Saya mengawali pasar ini sudah perencanaan bahwa nanti punya organisasi 1 tahun, punya kemantapan ini 2 tahun, punya ini 3 tahun tuh ada. Enggak ngawur gitu. Ini ada target jangka panjangnya tapi saya enggak cerita karena bisa jadi itu berubah disesuaikan dengan kemampuan mereka. Sekali lagi kunci para muda-mudi kalau ya ginilah, bisa jadi gini ya, kearifan lokal yang mengglobal gitu. Anda desa mana, yakinlah itu sebuah kebedaan yang menjadi kekuatan gitu.
Itulah kearifan lokal Anda. Nggak ada yang pantas disebut memalukan dari kebiasaan Anda sehari-hari di lingkungan, karena itulah kelebihannya. Anda beda kok. Yang penting baik-baik saja, jujur gitu. Oke. Orang memanggil saya Lek Pur, tapi nama lengkap saya sebenarnya Rianto Purnomo. Saya sekarang di Pasar Inis dan saya bukan pengelola. Saya hanya guyupi masyarakat untuk menjalankan Pasar Inis ini. Sampai detik ini ketuanya ada apa ada. Saya hanya ngomong saja. Bahwa saya berinisiatif, iya, tapi saya tidak ingin memiliki ini. Bahkan saya ngomong sejak awal, saya mati besok sore, ya Pasar Inis harus tetap jalan tanpa ada Purnomo. Pasar Inis itu apa? Ya tempat berkumpulnya keluarga. Kebetulan yang ada yang dijual kuliner gitu. Cuma ketika Anda ke sini ya siap-siap saja. Yang lidahnya lidah MSG nggak akan kuat karena di sini tanpa MSG. Peraturan tentang kuliner sangat ketat. Pewarna pabrikan nggak boleh. Pasar Inis itu di mana? Di Desa Brontorejo. Dari stasiun Jenar sangat dekat. Gojek atau ojol itu 5, 7 menit, 10 menit lah. 7.000. Dari Bandara Zia, kalau Anda dari luar nih, dari Bandara Zia, metu kono, metu iya, belok kiri lurus wae. Langsung sampai Pasar Inis itu. Dari iya, belok kiri lurus wae itu sampai Pasar Inis. 12 menitan. Ke Borobudur 20 menit. Jadi ini tempat strategis Anda landing di Jogja, belok kiri, sarapan ke sini, ke Magelang, check in, lalu menikmati Borobudur. Atau dari Borobudur pulang ke sini, bisa. Destinasi ini luar biasa apa tidak? Tergantung kacamata. Kalau Anda membutuhkan yang destinasi buatan wow gitu, enggak. Apa hebatnya Pasar Inis? Datanglah ke Pasar Inis dan buktikan sendiri. Karena nggak asik ini kalau yang ditanya saya ya semua serba bagus gitu. Kamera Anda nanti yang membuktikan apapun kondisinya. Ini nggak luas, iya. Ini nggak bagus, iya. Saya bilang iya. Ini nggak ada hebat-hebatnya, iya. Tapi jangan salah, nyatanya bertahan sampai sekarang dengan omset yang tinggi. Hampir 4 tahun, bro. Memikat hati si kecil yang bermain negra. Pasar Inis Purworejo, wisata kuliner alamnya indah. Dekat stasiun Jenar dan Kutoarjo, selatan Borobudur, barat Bandara Zia. Minggu pagi saatnya happy, jangan ragu, lekas kemari datangan murah di dekat sama Pasar Inis.